gimana ya, kalau misalnya ditanya itu memang kita tuh memang punya karakter yang berbeda-beda ya. Terus gimana apa namanya, aku sama Mbak Asti kita sama-sama ingin menunjukkan yang terbaik bagi ibu, tapi kita sama-sama punya ego. Di situ kalau misalkan nggak ada ibu mungkin kita udah cakar-cakaran mungkin. Di situ pasti ibu mencoba untuk selalu menenangkan, mencoba untuk kayak memberikan kasih di antara kita semua supaya kita tuh nggak membludak perasaan kita. Jadi sebenarnya film ini tuh ada di mana perasaan yang tertahan, karena ada ibu di situ. Jadi lebih menghargai ada ibunya di sana. Gitu. Mungkin bisa ditambahin sama Mbak Asti atau Mas Dedi dan Mas Dedi mau nambahin mungkin? Kalau buat lo sendiri sih, lo kan menjadi salah satunya laki-laki di poster itu ya. Ceritain juga sedikit dong pengalamannya production bersama dengan perempuan-perempuan ini. Apakah film ini bisa menjadi tempat juga untuk speak up buat para perempuan-perempuan yang katanya didominasi atau film ini didominasi oleh laki-laki katanya? Iya betul. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media yang sudah datang. Tapi sebelum jawab pertanyaan lo, gue mau ngelanjutin jawaban Manda tadi. Silakan. Saya seneng banget Mbak bilang suka sama adegan itu. Karena waktu syuting stres banget, Mbak. Itu susah adegan itu. Karena semuanya ada di situ, adik kakak ini. Ruangannya sempit. Dan mungkin kalau teman-teman merhatiin detail, kamera works-nya kan agak kayak dokumenter gitu ya, satu shot gitu. Nah, itu juga menambah tantangan dan semua emosinya tinggi kan di situ. Jadi waktu kita take, ada yang nggak happy, Mas Rudi pulangnya kan dari awal tuh. Take kedua, enggak, belum berasa. Ini gimana ya? Dan tadi kan Nasi cerita, Mas Rudi sangat membebaskan pemainnya untuk memainkan seperti apa dia mau. Itu plus minus. Plusnya itu ya kita bisa bebas berekspresi, punya ide sendiri gitu. Minusnya ya itu kurang berasa, kasih yang lain. Mikir dulu, kecuali kalau dikasih arahan detail jelas, itu juga enak tuh kayak gitu. Gue mau lo nanti nunduk kayak apa kayak gitu, itu juga enak. Nah gini kita ngerubung lagi berempat, mau kita kasih apa lagi nih? Apa ini adegannya panjang, emosi, dan ini adegan klimaks bisa dibilang kan. Jadi emang ini harus benar, harus bukan hanya benar secara teknis, karena teknisnya memang susah, tapi ya benar secara bagaimana penonton tersentuh dengan adegan itu. Jadi ya seneng banget dengar pendapat Mbak tadi, karena memang itu hari yang cukup stres untuk melakukan adegan itu. Oke. Dan lo sendiri Mas Rudi, Mas Rudi apa? Kalau saya tuh kebetulan sutradara yang nggak mau rugi. Nggak mau rugi tuh gini, kalau kita dikasih pemain yang bagus, mereka harus ngasih dong ke saya. Masa gue yang nyuruh? Iya dong, ya kan? Nah, saya berikan itu halaman bermainnya. Blocking aja nggak saya blok loh. Terus lo mau ngapain? Mau lompat tangga, mau apa serah. Kamera tuh ngikutin. Karena menurut aku, ketika mereka saya batasi, mereka terbatas tuh pasti. Oh jadi gue boleh gini ya? Itu gini ya? Meskipun mereka udah terbiasa di blocking ya. Tapi ketika gue kasih halaman bermain yang luas, itu gue happy banget karena pertama mereka akan membuktikan sendiri bahwa sejago apa sih masing-masing ini, kan gue nggak ada safety net, gue nggak ada alat penyelamat buat mereka kalau salah, langsung push semua langsung gitu. Terus dan dari situ gue bisa get the best of mereka, sisi mereka yang terbaik dengan aksi reaksinya mereka sebagai manusia, keajaiban spontanitas mereka bereaksi itu nggak bisa kita dapat kalau kita terlalu steril. Reaksi-reaksi mereka yang jadi gitu itu kadang-kadang kalau kita terlalu tulis tuh nggak bisa tuh, itu manusiawi banget tuh kan, nggak bisa kelihatan karena emosinya kan kadang-kadang ketika reaksi manusia itu terlalu diatur, manusiawinya hilang pasti. Nah mereka adalah manusia-manusia yang the best dalam bidangnya masing-masing di 4 generasi lagi. Kalau dijadikan satu ruangan gimana? Ya kan seru gitu loh. Iya kan? Itu kalau dari saya sih. Mungkin sekarang mau nanya juga sama Baim kali ya. Mas Baim. Lo di sini berperan sebagai Kevin dan lo juga perjalanan karir lo menambah berbagai macam profesi ke dalam CV lo, tapi at the end of the day lo kembali lagi untuk menjadi seorang aktor, bahkan kali ini lo muncul
Lo udah jadi sutradara, lo udah jadi produser, tapi lo muncul di sebuah film yang bahkan lo nya nggak ada di poster. Dorongan lo buat biggest drive untuk gabung di produksi ini. Sutradaranya Rudi Sudjarwo sama semua pemainnya, cast-nya bagus banget. Apa yang lo dapatkan pada saat proses dan apa yang lo harapkan lo dapetin dari bergabung di proyek ini? Sebenarnya sih mau curi ilmunya ya. Oke. Jadi setiap director itu punya ilmu masing-masing. Karena gue ngefans banget sama Mengejar Matahari, ada Panggilan Cinta. Pengen banget, pengen tahu bagaimana di direct, rasanya gimana, dan habis itu saya aplikasiin yang baik-baik ketika saya direct. Gitu aja. Jadi bukan cari duit, cari ilmu di sini. Iya. Oke. Mungkin yang paling muda di sini, maksudnya generasi yang paling latest adalah Hito sama Hana. Mungkin lo sendiri peran lo seperti apa, Hito dan juga Hana. Mungkin Hito dulu boleh diceritain. Ya. Jujur sebenarnya ini perdana kali aku masuk layar lebar. Ini? Wow, boleh berikan tepuk tangan dong buat Cesar Hito. Dan dikasih kesempatan waktu itu teleponan sama Mang Yono sama Mas Agung, disebutin ini karyanya Mas Rudi, ada Christine, ada Mas Ahmad di sini. Itu udah nggak pakai pikir panjang, itu jadi bahan tersendiri sih buat aku. Karena wow, sekalinya dia cekin main film isinya legend semua di sini. Oke. Ya kan, jadi udah nggak pakai pikir panjang. Apalagi emang aku juga ngefans sama karya-karya Mas Rudi, ngikutin semua mulai dari Anggapan. Gak dibayar katanya gitu di sini. Apa? Gak dibayar? Oh dibayar. Enggak, pokoknya itu pun kalau nggak dibayar udah gue bakal ambil juga. Tuh, Karena masalah Mas Agung gitu. tapi serius ini jadi apa ya, aku ngerasa terhormat bisa ada di sini bersama para legend-legend ini, diajakin main bersama. Apalagi aku sempat sebelum aku cuti kemarin 2 tahun itu karena ada baby, aku dapat project tuh mainin sinetron, versi sinetronnya dari Badai Pasti Berlalu. Oke. Teman dulu juga, dan di situ karya besar dari Mas Slamet dan Christine di situ. Jadi wah, Menarik ya. Ya, Penasaran ya. Gak bisa ngomong apa-apa lagi lah. Intinya benar-benar puji Tuhan, bersyukur bisa ada di sini, bisa dalam satu karya bersama para legend. Congratulations Hito. Hana boleh ceritakan pengalamannya bergabung di Bila Esok Ibu Tiada? Halo. Oke, jadi pertama kali banget aku ditawarin untuk gabung di project ini. Seperti biasa, aku akan nanya siapa sutradaranya. Lalu dijawablah sama Mas Agung, Rudi Sudjarwo. Oke Mas, nggak pakai pikir panjang. Han, baca dulu naskahnya, nggak boleh gitu. Oke. Aku baca naskahnya dan ternyata setelah aku baca naskahnya dari tengah sampai ending aku baca naskahnya, aku nangis nggak berhenti sampai habis. Jadi kayak aku ngerasa oke, ini this is my calling, aku harus berada di project ini, dan aku sadar betul bahwa di project ini aku akan belajar sangat banyak, dan betul terjadi, aku belajar banyak banget di project ini. So I'm very grateful to be here. Thank you semuanya for having me here. Congratulations Hana. Thank you Hana. Mungkin hanya sedikit ke penulis skenario dan juga penulis novel Bila Esok Ibu Tiada, Mbak Nui dan juga Mbak Oka. Mungkin dari Mbak Nui dulu. Sebenarnya dari cerita novelnya itu sendiri, ini ada inspirasi atau cerita mungkin dari kisah yang pernah dialami sendiri oleh Mbak Nui, atau mungkin apa sebenarnya sih yang mau Mbak Nui sampaikan di novel tersebut? Ya, terima kasih. Ini lebih banyak idenya itu dari cerita teman-teman. Jadi mereka itu pada saat ibunya sudah tidak ada, mereka nyesel ya. Kenapa kok aku kurang ngasih waktu ibu, kurang memberikan perhatian. Nah, dengan adanya buku ini berharap para pembaca itu bisa mengingat kembali ke ibunya. Jadi yuk selagi ibu masih ada, berikan yang terbaik kepada ibu, berikan waktu untuk ibu, berikan perhatian kepada ibu. Ya, idenya sih sebenarnya dari itu aja. Oke, thank you Mbak Nui. Bapak juga terima kasih banyak. Mungkin terakhir Om Slamet ya. Om Slamet, mohon izin, ini katanya 30 tahun baru bertemu dalam satu proyek lagi sama Ibu Christine. Betul seperti itu? Om Slamet ini sudah memerankan berbagai macam tokoh Bapak. Nah, dan selalu berhasil. Ada mungkin sosok sebagai seorang aktor mengingat siapa yang menjadi sosok yang diingat pada saat memerankan sosok Bapak, terutama di film ini, Om Slamet? Sebetulnya saya tidak mencari, saya mencari bareng-bareng.
yang paling bagus, yang paling berat, yang paling tidak enak. Acting itu yang paling sulit ketika yang ada di luar. Ini jalur kita baca, tapi kita tidak perlu yang kita baca. Kita membaca, tapi apa reaksi dari kita membaca? Itu memang betul yang betul-betul one way. Oke. Marlon Brando bilang, Sambil kayak Don Corleone gitu. ya, acting yang terberat adalah acting yang tidak ada dalam naskah, di luar naskah. Kerjaan kami latihan dengan Rudi, kerjanya nyanyi apa? Jadi bayangin, kita udah apa? Nggak penting, ngapal buat apa? Rudi nggak perlu hafalan. Rudi perlu apa yang berasa. Gitu. Jadi buat saya soal bapak ini ya macam-macam bapak, tapi memang yang paling menarik saudara Rudi Sudjarwo menggali pemainnya menjadi sahabat dia, menjadi sahabat kreatifnya. Itu penting. Dan yang menurut ada ini ada pengalaman sama anak lo kayak gitu ya. Ada mereka pulang rumah udah itu depan rumah mobilnya aku dengar tapi kenapa nggak masuk saya lihat udah 5 menit 10 menit 5 menit apa lo nggak turun gua lempar ban udah turun nggak baik lo muncul kalau pacaran di rumahnya sudah dia bentar di perasaan bapak semua sama. Waktu saya lihat istri saya diberi apa, saya nggak marah. Tapi begitu anak saya bersandar pun dapat lagi. Cemburunya luar biasa. Marah, lepas. Bilang, jangan kampungan mas. Tapi anak itu luar biasa. Aku baru pulang ke Bandung. Kamu kan pelatih buat selepek kepala. Tetap juga nggak marah gitu. Bukannya soal baru. Oh ya. Ya, sekarang nanti kamu udah diapain? Nanti kemarin. Siapa? Berpensiun. Sudah sampai sini? Belum Pak. Oh, saya gitu belum. Di hati baru di rupanya dia itu teman kita dalam berkreasi. Itu penting. Berarti antara pemain dan saudara itu cuma saudara kita orang berrutin, diri, apa itu luar biasa. Jadi teman kreatifnya adalah pemain. Apalagi dapatnya di duanya sudah banyak sekali sudah pengalamannya ya kan. Jadi tinggal ngambil aja. Ya kan? Jadi kira mari kita tepuk tangan sekali lagi. Baru dijawab. Siap. Terima kasih Om Slamet. Jadi sebelum ke Mbak Oka terakhirnya untuk penulis Mbak Nuni juga mungkin yang belum menjawab pertanyaan saya. Mungkin dari semuanya agak relate mungkin dengan Mbak Nuni juga punya anak-anak yang juga sudah cukup besar. Mbak Nuni juga dikenal sebagai orang yang sangat emosional. Sudah nonton filmnya Mbak Nuni? Sudah. Apa emosi yang pertama kali muncul setelah keluar pertama kali menonton film ini? Ini film relate banget. Pertama terima kasih semua sama teman-teman yang sudah datang dan untuk mensupport kita. Ini film sangat relate banget, makanya tadi waktu Mas Rudi bicara tentang ibu saya yang udah 90 tahun, karena ibu aku juga udah 8 tahun ya. Sekarang hanya 9 aja. Jadi perjuangan ibu saya sama banget sama di film ini. Dan perjuangan saya juga sebagai yang membesarkan anak sendiri juga kena di saya. Dan sekarang saya juga sebagai anak yang sibuk banget, kadang waktu buat ibu itu suka ya kurang gitu. Terus sama di sini juga ada kakak beradik yang selalu minta salah-salahin segala macam, dan saya anak bungsu.
udah persis banget filmnya sama saya, dan mungkin banyak banget di luar sana yang relate juga. Jadi saya kalau ditanya kayak gini pasti meneteskan air matanya nggak bisa habis, dan saya bersyukur banget bisa dipilih juga. Bukan main di dalam sini, bahagia banget bersama Mas Rudi dan para legend, semua senior-senior saya dan semuanya yang top banget. Terima kasih banyak semua untuk supportnya. Terima kasih Mbak Nurul. Terakhir mungkin singkat boleh Mbak Oka menambahkan ada kesulitan mungkin untuk mentransformasi dari novel menuju ke penulisan skenario, dan mungkin sebelumnya lebih banyak drama-drama berdarah tanda kutip di rumah tangga, kali ini drama yang sangat menyentuh. Boleh diceritakan proses bertransformasi ke penulisan skenario? Yang jelas ini banyak pengalaman sendiri sih Mas Ben, terus ya tentu berkaca dari pengalaman teman-teman juga. Kesulitannya mungkin pada saat itu adalah menentukan karakter, karena banyak sekali ya karakter kakak beradik itu kan banyak sekali ya, kita bisa pilih salah satu dan konfliknya pasti akan beda-beda, beda karakter, beda konflik. Jadi ya waktu itu tantangannya adalah pada saat saya, Mas Agung dan Mas Budi membentuk universe-nya gitu. Tapi yang saya harapkan, boleh saya satu harapan ya buat film Silakan. ini adalah kalau nanti film ini sukses ya Mas Agung, saya berharap semakin banyak produser-produser film Indonesia yang mau membuat film-film keluarga kayak gini. Amin. Yang lebih membahas tentang keseharian, yang relevansinya sangat dekat dengan calon penonton kita. Siap, thank you Mbak Oka. Boleh berikan tepuk tangan untuk produser, sutradara, dan juga seluruh pemain dari film Bila Esok Ibu Tiada. Silakan teman-teman. Oh, satu ya. Oke, boleh satu, boleh. Mohon maaf ya tadi Dinus. Satu deh terakhir. Salah satu fungsi kritik film itu adalah memuji. Siap. Jadi saya ingin mengapresiasi Mas Rudi. Saya termasuk jurnalis panjang saya menulis tentang film tidak pernah absen dari media. Dan saya selalu mengkritisi, dan saya juga tadi menulis kok. WA-nya langsung ke Mas Rudi, tapi itu kan urusan saya dengan Mas Rudi ya kan. Film ini baik, film ini saya suka sekali, sangat related dengan hal yang saya alami. Saya bilang tadi dengan Dinda Christine, saya justru melepas sakatul maut ibu saya itu lewat handphone, Mas. Okay. Saya orang ujung pandang Makassar ya. Jadi sangat sulit untuk tiba-tiba datang ke Makassar pada saat saya ada di Jakarta. Saya menyukai adegan di mana Mas Rudi menonjolkan kemesraan orang tua kita. Saya kenal Om Mehmet, saya banyak dikulai dengan beliau, saya belajar dengan beliau. Saya tidak tahu apakah itu ada dalam skenario. Begitu mesranya seorang Slamet mencium pipi dan kemudian telinga di belakang istrinya. Dan itu membuat saya merasakan adegan itu Mas Amin. Bahwa ayah saya mempertontonkan kemesraan dengan istrinya itu lewat orang tua saya. Sehingga kemesraan itu ada. Terima kasih Mas Rudi. Karena film ini akan menjadi jariah untuk Leo Pictures. Siapapun yang nangis itu akan mendoakan film ini akan box office 1 juta penonton. Amin. Itu aja sih Mas. Silakan Mas. Jadi bukan mencium, bukan. Aku minta baru di gua enggak mau apa tuh hebatnya kehidupan saya. Terakhir Mas Ben. Silakan. Kemudian menikmati 9 naga mengejar matahari dengan apa? Ada apa dengan cinta. Di sini Adina Wirasti menunjukkan kelasnya sebagai pemain yang grow up. Saya pikir terlalu banyak teori, tapi ternyata prakteknya keren loh. Dan saya menjamin kalau ini didaftarkan Mas di FFV 2025, saya pikir dia menjadi kandidat saya untuk maju. Saya memuji all cast, Fedi Nuril ya kan, itu persoalan tangis menangis saya pikir lu juara. Tapi dia lebih muda di sini ya, kelihatan kayak opa-opa gitu ya. Dan saya menyarankan lu baru. Bini lu satu di sini kan? Bini lu satu di sini. Terima kasih banyak. Walaupun mungkin peran lu kecil, tapi ini luar biasa bos. Justru saya melihat lu laki-laki misteri ya. Untuk Adinia Wirasti, lu pilih dia atau pilihnya Amanda Manopo gitu ya. Karena ini related dengan kehidupan lu sehari-hari. Terima kasih. Thank you Harul, tidak ada pertanyaan, hanya semua pujian untuk film Bila Esok Ibu Tiada yang diharapkan akan box office. Kita ambil bareng-bareng 1, 2, 3.
Silakan diabadikan momen yang sangat luar biasa ini karena setelah ini para produser, sutradara, case-nya harus keren banget gitu. Lalu saya ke Manda, diskusinya juga lumayan panjang sama Manda gitu, karena dia nggak langsung oke, dia baca dulu skripnya, banyak pertanyaan, ketemu Mas Rudi baru oke, gitu ya prosesnya Man. Lalu ketemu sama Yasmin Nepper juga sama, saya kasih skripnya untuk dia baca, dan setelah oke, ketemu sama Mas Rudi, gitu. Ketemu Mas Rudi baru oke, baru ketemulah. Dan yang lain-lainnya ini juga sama, semuanya melalui diskusi yang sangat panjang. Saya, Mas Rudi, sama tim casting kami, yaitu Butet Erlina, kami diskusi kira-kira kami memang pengen menyajikan yang lain daripada yang lain. Kami pengen membuat film yang sangat luar biasa. Yang dikedepankan adalah film ini adalah rasa. Rasanya harus sampai ke penonton. Gitu ya Mas Rudi ya. Ya, saya rasa cukup. Thank you Mas Agung, boleh tepuk tangan untuk Mas Agung. Selanjutnya saya mungkin ngobrol sama sutradaranya Mas Rudi. Mas Rudi, film selalu menjadi refleksi buat para penonton. Mas Rudi selalu berhasil membuat sebuah film-film yang refleksinya itu emosional begitu dalam. Nah, di film kali ini, menurut Mas Rudi, refleksi apa yang ingin Mas Rudi sampaikan kepada para penonton? Kalau tadi Mas Agung bilang dalam, emosional. Kalau saya itu anak mama kebetulan. Jadi ibu buat saya adalah segalanya. Saya lebih dekat ke ibu daripada ke bapak. Sebenarnya pas menerima ini dan judulnya begitu saya nggak ngerti, karena ibu saya 90 tahun minggu lalu. Jadi saya mikir, waduh, kok kayak doain dia bikin filmnya. Ngerti banget, karena saya nggak pernah kebayang kalau nggak ada dia gimana. Dan saya berharap sih sebenarnya penonton akan merasakan hal yang berbeda, karena mereka punya rasa yang berbeda terhadap ibu, terhadap keluarga mereka. Gitu. Tapi kalau saya pribadi, kenapa saya mau melalui film ini saya share? Kadang-kadang saya yang tinggalnya sebelahan sama ibu aja mau ke ibu nanti dulu. Padahal tinggal jalan doang ya. 2 langkah ada lu soalnya. Itu kayak antar dulu deh. Antar dulu tinggal lewat aja, tinggal say hi sedikit udah gitu. Kadang-kadang sampai di telepon dulu kan udah nggak pernah kesini, barusan ke situ gitu. Yang kadang-kadang ketika membuat ini, buat saya film itu spiritual journey ya, perjalanan spiritual yang membuat kita kadang-kadang menyembuhkan diri kita juga. Gitu loh. Jadi dalam membuat, jadi kalau semata-mata itu cuma teknikal, menurut aku ya rugi aja loh. Kita udah spend money, time, dan segala macam ya. Buat saya tuh perjalanan spiritual yang membuat saya berpikir, kadang-kadang tanpa disengaja membuat kita kayak kena sendiri gitu loh. Kok gue juga belum sampai ke situ ya, kok gue di telepon juga gue spoke dulu ya, nanti dulu ya. Padahal kita nggak tahu kan kapan mereka akan tidak ada gitu loh. Dan menurut gue, kita pernah membayangkan bahwa itu akan menjadi sebuah penyesalan, tapi tetap kita lakukan juga anyway. Ketika di hari realnya gitu, terus kita berdua, padahal kita tahu bahwa itu akan merupakan penyesalan yang luar biasa. Dan penonton aku harap sih bisa selalu relate pasti ya ibu, gitu. Kecuali yang udah benci banget sama ibunya, tapi menurut aku. Dan masing-masing pasti punya sesuatu yang mereka mau lakukan atau benarkan atau yang mereka mau perbaiki sebelum terlambat itu pasti ada. Dan aku berharap kita bisa bersama-sama yuk. Ini orang yang melahirkan kita loh, apapun kelebihan dan kekurangannya, gitu. Just being a son and a daughter aja, yuk. Oke. Thank you Mas Rudi, thank you banget. Tepuk tangan Mas Rudi. Mungkin sebelum ke Asti, Manda, Baim, Fedi, Hana, dan lain-lain, mungkin aku ke Ibu Christine dulu ya. Bu, kita tahu Ibu film sudah banyak sekali, Piala Citra sudah banyak. Tapi setiap menonton trailer film terbaru Ibu, tetap kita semuanya melihat, wow, ini gas, this actress, all in semuanya. Aku lihat trailernya, aku belum menonton, nanti nontonnya bareng sama Ibu. Yang mau aku tanya Bu, yang paling bikin Ibu bersemangat di Project Bila Esok Ibu telah tiada ini apa Bu? Rudi Sudjarwo. Kenapa tuh Bu? Pertama kali saya melihat ada apanya cinta, saya nangis. Itu bukan karena cintanya saya lihat, ada apa yang cinta, nggak sedang suka remaja ya, ada sedikit lah, ya, juga main ya. Tapi mengingatkan saya kepada almarhum Teguh Karya. Ya, saya nggak tahu kenapa, tapi pokoknya saya lihat itu film, directingnya Rudi Sudjarwo mengingatkan saya pada Teguh Karya. Ya, saya lalu kemudian kita pernah bekerja sama juga dengan itu, In the Name of, itu waktu film Indonesia masih terpuruk ya, tapi seorang Rudi Sudjarwo nekat dia bikin film dengan saya tahu dia nggak ada dana ya.
Tapi kerjasama itulah yang membuat chemistry saya sebagai pemain dengan Mas Rudi sudah terjalin. Dan walaupun setelah itu juga saya ada lihat Mengejar Matahari gitu ya, yang filmnya luar biasa juga bagusnya, tapi kita jarang sekali secara fisik bertemu, bagi kita tidak putus. Sehingga waktu ditawarkan ini, oke, saya mau ketemu Mas Rudi dulu karena saya ingin tahu sampai sejauh mana betul-betul dia menginginkan saya. Kalau cuma setengah-setengah gitu kan ya, nggak usah. So Mas Rudi, alasan untuk Ibu bergabung di film ini? Tentunya yang kedua karena saya melihat menjadi seorang ibu itu selalu menarik buat saya. Seperti yang tadi dikatakan Mas Rudi, betul sekali bahwa film itu buat saya juga merupakan perjalanan spiritual, gitu ya. Dan spiritual journey yang banyak sekali, apalagi dalam 50 tahun ini, gitu ya. Kalau ya sebagai muslimah saya tahu yang wajib sholat 5 waktu, puasa, zakat, kurban, ya. Tapi sebetulnya bahwa hidup itu adalah ibadah, itu betul-betul saya rasakan betul juga dalam perjalanan selama 50 tahun di dunia film, ya. Sehingga saya sendiri tidak mempunyai anak biologis, ya, tapi alhamdulillah saya bersyukur sekali banyak anak-anak saya sekarang ini yang ada dari 1, 2, 3, 6, 8. Ya. Ini kalau suami katanya anak yang paling kecil, paling ya, bayangkan gitu ada berapa miliar ibu di dalam kehidupan alam semesta ini, gitu ya. Dan setiap kali selalu menjadi tantangan luar sana ibu yang seperti apa ya. Tapi yang jelas bahwa cinta ibu itu memang beyond your imagination, dan ibu itu selalu penuh dengan kekuatan sampai akhir hayat. Oke. Nice, Ibu Gracie. Tepuk tangan buat Ibu Gracie, terima kasih. Sebelum kita ke wartawan, satu pertanyaan lagi mungkin mewakili dari Asti. Asti, ini perjalanan kalau koreksi kalau salah, 22 tahun berkarir dari film Ada Apa Dengan Cinta. Kalau saya hitung 25, film ke-25 loh ini. Pengalaman lo bawa apa ke film Bila Ibu Esok Telah Tiada ini? Apa yang lo bawa ke film ini, Asti? Sebelumnya mau terima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di sini, ada timnya, walaupun Jakarta macet jam segini tapi masih disempetin. Thank you so much. Yang udah nonton film ini juga terima kasih sekali. Pengalaman apa yang saya bawa untuk film ini? Apa yang lo bawa dari semua pengalaman lo sekian lama berkarir dengan seluruh film yang luar biasa itu di peran Ranika ini? Sebenarnya salah satu yang paling menarik dari proses di dalam produksi ini adalah kembali ke hubungan fundamental antara director dan pemainnya. Mas Rudi di sini sangat percaya pada pemainnya, memberi ruang, memberi energinya full untuk pemainnya menciptakan sesuatu buat Mas Rudi. Dan sedemikian rupa seperti yang udah nonton yang ditangkap oleh kameranya Mas Rudi, dan teknis syutingnya juga nggak mudah gitu karena kita banyak one shot, kadang-kadang hanya one take, yang kadang-kadang gue yakin mas one take nggak mau lagi satu lagi deh apa cus gitu kayak enggak gitu. Kalau dia bilang enggak. Jadi memang sebetulnya pengalaman pribadi apa yang saya bawa di sini adalah trust sama letting go. Karena maksudnya bisa dibilang kan sebenarnya jadi aktor itu nomor satu yang harus kita bisa punya itu adalah the ability of letting go, the ability to trust other people. Karena begitu filmnya sudah kita bikin, kita udah syuting ini, udah masuk editing, itu udah bukan milik kita lagi. Gitu filmnya udah launching, udah bukan milik kami lagi, tapi milik penonton. Jadi apapun yang penonton akan serap atau nanti pelajari, ya itu udah milik penonton gitu kan. Jadi nomor satu, the ability of trusting people and letting go di produksi ini sangat tinggi. Oke, thank you Asti. Itu dia buat tambah penasaran. Sebenarnya saya sudah menyiapkan pertanyaan buat setiap masing-masing, tapi hari ini adalah acaranya untuk media. Saya mempersilahkan teman-teman media selain yang mau menggunakan baju orange di depan saya karena sudah dapat notes-nya. Ada lu dulu yang nanya, Bang. Kasih kesempatan lain nanti Abang terakhir ya. Opat dulu, satu orang yang mau bertanya.
Satu orang, atau kalau tidak, gue nanya lagi aja. Oh, mau nanya? Silakan. Halo, saya Jana dari belakang teman-teman. Saya penasaran, saya kalau banget pas adegan yang di dalam ruangan antara Amanda sama Adi, pokoknya satu kakak adiknya itu berantem. Buat saya itu lebih banget. Nah itu gimana sih cara melatih chemistry-nya gitu loh untuk keempat pemain ya? Karena itu buat saya kayak berat banget sih ya. Kayak beneran banget, apalagi kayak semuanya teriak-teriak juga gitu. Tapi artikulasi juga keren lah. Itu aja sih. Tadi siapa? Dari web? Oh, oke. Manda? Iya. Gimana ya, kalau misalnya ditanya itu memang kita tuh memang punya karakter yang berbeda-beda ya. Terus gimana aku sama Mbak Asti kita sama-sama ingin menunjukkan yang terbaik bagi Ibu, tapi kita sama-sama punya ego. Di situ kalau misalkan nggak ada Ibu mungkin kita udah cakar-cakaran mungkin. Di situ pasti Ibu mencoba untuk selalu menenangkan, mencoba untuk kayak memberikan kasih di antara kita semua supaya kita tuh nggak membludak perasaan kita. Jadi sebenarnya film ini tuh ada di mana perasaan yang tertahan, karena ada Ibu di situ. Jadi lebih menghargai ada Ibunya di sana. Gitu. Mungkin bisa ditambahin sama Mbak Asti atau Mas Dedi dan Mas Dedi mau nambahin mungkin. Kalau buat lo sendiri sih, lo kan menjadi salah satunya laki-laki di poster itu ya. Ceritain juga sedikit dong pengalamannya production bersama dengan perempuan-perempuan ini. Apakah film ini bisa menjadi tempat juga untuk speak up buat para perempuan-perempuan yang katanya didominasi atau film ini didominasi oleh laki-laki katanya? Iya betul. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media yang sudah datang. Tapi sebelum jawab pertanyaan lo, gue mau ngelanjutin jawaban Manda tadi. Silakan. Saya seneng banget Mbak bilang suka sama adegan itu, karena waktu syuting stres banget kan. Itu susah adegan itu, karena semuanya ada di situ. Adik kakak ini, ruangannya sempit, dan mungkin kalau teman-teman merhatiin detail, kamera works-nya kan agak kayak dokumenter gitu ya, satu shot gitu. Nah, itu juga menambah tantangan, dan semua emosinya tinggi kan di situ. Jadi waktu kita take, ada yang nggak happy, Mas Rudi pulangnya kan dari awal tuh. Take kedua, enggak, belum berasa. Mampus deh, ini gimana ya? Dan tadi kan Asik cerita, Mas Rudi sangat membebaskan pemainnya untuk memainkan seperti apa dia mau. Itu plus minus. Plusnya itu ya kita bisa bebas berekspresi, punya ide sendiri gitu. Minusnya ya itu kurang berasa, kasih yang lain. Mikir dulu, kecuali kalau dikasih arahan detail jelas, itu juga enak tuh kayak gitu. Gue mau lo nanti nunduk kayak apa kayak gitu, itu juga enak. Kayak gini kita ngerubung lagi berempat, mau kita kasih apa lagi nih? Apa? Ini adegannya panjang, emosi, dan ini adegan klimaks bisa dibilang. Jadi emang ini harus benar, bukan hanya benar secara teknis, karena teknisnya memang susah, tapi ya benar secara bagaimana penonton tersentuh dengan adegan itu. Jadi ya seneng banget dengar pendapat Mbak tadi, karena memang itu hari yang cukup stres untuk melakukan adegan itu. Oke. Dan sendiri, Mas Rudi, kalau saya tuh kebetulan saudara yang nggak mau rugi tuh gini. Kalau kita dikasih pemain yang bagus, mereka harus ngasih dong ke saya. Masa gue yang nyuruh? Iya dong, ya kan? Nah, saya berikan itu halaman bermainnya. Blocking aja nggak saya blok loh. Terus lo mau ngapain? Mau lompat tangga, mau apa? Kamera aku ngikutin. Karena menurut aku, ketika mereka saya batasi, mereka terbatas tuh pasti. Oh jadi gue nggak boleh gini ya? Itu gini ya? Meskipun mereka udah terbiasa di blocking ya. Tapi ketika gue kasih halaman bermain yang luas, itu gue happy banget karena pertama mereka akan membuktikan sendiri bahwa sejago apa sih masing-masing ini. Kan gue nggak ada safety net, gue nggak ada alat penyelamat buat mereka kalau salah. Langsung terus semua langsung. Terus dan dari situ gue bisa get the best of mereka. Sisi mereka yang terbaik dengan aksi reaksinya mereka sebagai manusia, keajaiban-keajaiban spontanitas mereka bereaksi,
itu nggak bisa kita dapat kalau kita terlalu steril. Reaksi-reaksi mereka yang jadi gitu tuh kadang-kadang kalau kita terlalu tulis tuh nggak bisa tuh. Itu manusiawi banget tuh kan, nggak bisa kelihatan karena emosinya kan kadang-kadang ketika reaksi-reaksi manusia itu terlalu diatur, manusiawinya hilang pasti. Nah mereka adalah manusia-manusia yang the best dalam bidangnya masing-masing di 4 generasi lagi. Kalau jadian satu ruangan gimana ya kan seru gitu loh, iya kan? Itu kalau dari saya sih. Mungkin sekarang mau nanya juga sama Baim kali ya, Mas Baim. Lo di sini berperan sebagai Kevin dan lo juga perjalanan karir lo menambah berbagai macam profesi ke dalam CV lo, tapi at the end of the day lo kembali lagi untuk menjadi seorang aktor. Bahkan kali ini lo muncul, lo udah jadi sutradara, lo udah jadi produser, tapi lo muncul di sebuah film yang bahkan lo nya gak ada di poster. Dorongan lo buat biggest drive untuk gabung di produksi ini. Sutradaranya Rudi Sudjarwo sama semua pemainnya, cast-nya bagus banget. Apa yang lo dapatkan pada saat proses dan apa yang lo harapkan lo dapetin dari bergabung di proyek ini? Sebenarnya sih mau curi ilmunya ya. Oke. Jadi setiap director itu punya ilmu masing-masing. Karena gue ngefans banget sama Mengedap Matahari, Ada Panggilan Cinta. Pengen tahu bagaimana di direct, rasanya gimana, dan habis itu saya aplikasiin yang baik-baik ketika saya direct. Gitu aja. Jadi bukan cari duit, cari ilmu di sini. Iya. Oke. Mungkin yang paling muda di sini, maksudnya generasi yang paling latest adalah Hito sama Hana. Mungkin lo sendiri peran lo seperti apa, Hito dan juga Hana? Mungkin Hito dulu boleh diceritain. Ya. Jujur sebenarnya ini perdana kali aku masuk layar lebar. Ini? Wow, boleh berikan tepuk tangan dong buat Cesar Hito. Dan dikasih kesempatan waktu itu teleponan sama Mang Yono sama Mas Agung. Disebutin ini karyanya Mas Rudi, ada Bu Christine, ada Pak Selamat di sini. Itu udah nggak pakai pikir panjang. Itu jadi bahan tersendiri sih buat aku. Karena wow, sekalinya diajakin main film, isinya legend semua di sini. Oke ya kan? Jadi udah nggak pakai pikir panjang. Apalagi emang aku juga ngefans sama karya-karya Mas Rudi, ngikutin semua mulai dari Ada Apa. Gak dibayar katanya itu di sini. Apa? Gak dibayar? Oh dibayar. Enggak, pokoknya itu pun kalau nggak dibayar udah gue bakal ambil juga. Tuh, karena salah Mas Agung. Salah tuh. Enggak. Tapi serius ini jadi apa ya? Aku ngerasa terhormat bisa ada dulu di sini bersama para legend-legend ini, diajakin main bersama. Apalagi aku sempat sebelum aku cuti kemarin 2 tahun itu karena ada baby, aku dapat project tuh mainin sinetron, versi sinetronnya dari Badai Pasti Berlalu. Teman dulu juga, dan di situ karya besar dari Selamat dan Kristi di situ. Jadi wah, menarik ya. Ya, penasaran ya. Gak bisa ngomong apa-apa lagi lah. Intinya benar-benar puji Tuhan, bersyukur bisa ada di sini, bisa dalam satu karya bersama para legend. Congratulations Hito. Hana boleh ceritakan pengalamannya bergabung di Bila Esok Ibu Tiada? Halo. Oke, jadi pertama kali banget aku ditawarin untuk gabung di project ini, seperti biasa aku akan nanya siapa sutradaranya. Lalu dijawablah sama Mas Agung, Rudi Sudjarwo. Oke Mas, nggak pakai pikir panjang. Han, baca dulu naskahnya, nggak boleh gitu. Oke. Aku baca naskahnya dan ternyata setelah aku baca naskahnya dari tengah sampai ending aku baca naskahnya, aku nangis nggak berhenti sampai habis. Jadi kayak aku ngerasa oke, ini this is my calling, aku harus berada di project ini, dan aku sadar betul bahwa di project ini aku akan belajar sangat banyak, dan betul terjadi, aku belajar banyak banget di project ini. So I'm very grateful to be here. Thank you semuanya for having me here. Congratulations Hana. Thank you Hana. Mungkin hanya sedikit ke penulis skenario dan juga penulis novel Bila Esok Ibu Tiada, Mbak Nui dan juga Mbak Oka. Mungkin dari Mbak Nui dulu. Sebenarnya dari cerita novelnya itu sendiri, ini ada inspirasi atau cerita mungkin dari kisah yang pernah dialami sendiri oleh Mbak Nui, atau mungkin apa sebenarnya sih yang mau Mbak Nui sampaikan di novel tersebut? Ya, terima kasih. Ini lebih banyak idenya itu dari cerita teman-teman. Jadi mereka itu pada saat ibunya sudah tidak ada, mereka nyesel ya. Kenapa kok aku kurang ngasih waktu ibu, kurang memberikan perhatian. Nah, dengan adanya buku ini berharap para pembaca itu bisa mengingat kembali ke ibunya. Jadi yuk selagi ibu masih ada, berikan
yang terbaik kepada ibu, berikan waktu untuk ibu, berikan perhatian kepada ibu gitu. Ya, intinya sih seperti dari itu aja. Oke, thank you Mbak Nui. Bapak juga terima kasih banyak. Mungkin terakhir Om Slamet ya. Om Slamet, mohon izin ini katanya 30 tahun baru bertemu dalam satu proyek lagi sama Ibu Christine. Betul seperti itu? Om Slamet ini sudah memerankan berbagai macam tokoh Bapak. Nah, dan selalu berhasil. Ada mungkin sosok sebagai seorang aktor mengingat siapa yang menjadi sosok yang diingat pada saat memerankan sosok Bapak, terutama di film ini Om Slamet? Sebetulnya saya tidak mencari, saya mencari berat. Yang paling bagus, yang paling berat, yang paling tidak enak, acting itu yang paling sulit ketika yang ada di luar. Ini jarang. Kita baca, tapi kita tidak perlu yang kita baca. Kita membaca, tapi apa reaksi dari kamu membaca? Itu memang betul yang betul buat gue. Oke. Marlon Brando bilang, Sambil kayak Don Corleone gitu. ya, acting yang terberat adalah acting yang tidak ada dalam naskah. Di luar naskah. Kerjaan kami, latihan dengan Rudi, kerjanya nyanyi apa di belakang. Jadi bayangin, kita udah apa, nggak penting. Nggak penting. Ngapal buat apa? Tidak perlu hafalan. Jadi perlu apa yang berasa. Gitu. Jadi buat saya soal bapak ini ya macam-macam bapak, tapi memang yang paling menarik sutradara Rudi Sudjarwo menggali pemainnya menjadi sahabat dia, menjadi sahabat kreatifnya. Itu penting. Dan yang pertama ada ini lah, ada pengalaman sama anak lo, kayak gitu ya. Ada, anaknya pulang rumah udah itu depan rumah, mobilnya aku dengar, tapi kenapa nggak masuk? Saya lihat, udah 5 menit, 10 menit, 5 menit, apa? Lo nggak turun, gua lempar ban. Sudah turun nggak baik, lo muncul kalau pacaran di rumahnya. Sudah dia sebentar, di perasaan bapak. Bapak semua sama. Waktu saya lihat istri saya digosipin apa, saya nggak marah. Tapi begitu anak saya bersandar di pundak laki-laki, cemburunya luar biasa. Marah, lepasin. Bilang, jangan kampungan mas, jangan kampungan mas, jangan kampungan. Tapi anak itu luar biasa. Aku baru pulang ke Bandung. Kamu lakukan lagi, buat selepek kepala. Tetap juga nggak marah gitu. Bukannya soal baru. Oh iya. Ya, sekarang sama Rudi, kamu udah diapain? Nanti kemarin. Siapa? Sudah sampai sini? Belum, Pak. Oh, tadi belum. Di hati baru di rupanya dia itu teman kita dalam berkreasi. Itu penting. Berarti antara pemain dan sutradara itu cuma sutradara kita lakukan. Orang berarti diri apa itu luar biasa. Jadi teman kreatifnya adalah pemain. Apalagi dapatnya di dua ini sudah banyak sekali sudah pengalamannya ya kan. Jadi tinggal ngambil aja. Ya kan? Jadi kira mari kita tepuk tangan sekali lagi. Baru dijam. Siap. Terima kasih Om Slamet. Jadi sebelum kembali terakhir untuk penulis Mbak Nuni juga mungkin yang belum menjawab pertanyaan saya. Mungkin dari semuanya agak relate mungkin dengan Mbak Nuni juga punya anak-anaknya juga sudah cukup besar. Mbak Nuni juga dikenal sebagai orang yang sangat emosional. Sudah nonton filmnya Mbak Nuni? Sudah. Apa emosi yang pertama kali muncul setelah keluar pertama kali menonton film ini?
pertama terima kasih semua sama teman-teman yang sudah datang dan untuk mensupport kita. Ini film sangat relate banget, makanya tadi waktu Mas Rudi bicara tentang ibu saya yang udah 90 tahun, karena ibu aku juga udah 8 tahun ya, sekarang hanya 7 bulan aja. Jadi perjuangan ibu saya sama banget sama di film ini, dan perjuangan saya juga sebagai yang membesarkan anak sendiri juga kena di saya. Dan sekarang saya juga sebagai anak yang sibuk banget, kadang waktu buat ibu itu suka ya kurang gitu. Terus sama di sini juga ada kakak beradik yang selalu minta salah-salahin segala macam, dan saya anak bungsu. Udah persis banget filmnya sama saya, dan mungkin banyak banget di luar sana yang relate juga. Jadi saya kalau ditanya kayak gini pasti meneteskan air matanya nggak bisa habis, dan saya bersyukur banget bisa dipilih juga ikutan main di dalam sini. Bahagia banget bersama Mas Rudi dan para legend semua senior saya dan semuanya yang top banget. Terima kasih banyak semua untuk supportnya. Terima kasih Mbak Nurul. Terakhir mungkin singkat boleh Mbak Oka menambahkan, ada kesulitan mungkin untuk mentransformasi dari novel menuju ke penulisan skenario, dan mungkin sebelumnya lebih banyak drama-drama berdarah tanda kutip di rumah tangga, kali ini drama yang sangat menyentuh. Boleh diceritakan proses transformasi ke penulisan skenario? Yang jelas ini banyak pengalaman sendiri sih Mas Ben, terus ya tentu berkaca dari pengalaman teman-teman juga. Kesulitannya mungkin pada saat itu adalah menentukan karakter, karena banyak sekali ya karakter kakak beradik itu kan banyak sekali ya. Kita bisa pilih salah satu dan konfliknya pasti akan beda-beda. Beda karakter, beda konflik. Jadi ya waktu itu tantangannya adalah pada saat saya, Mbak Mas Agung dan Mas Rudi membentuk universe-nya gitu. Tapi yang saya harapkan, boleh saya satu harapan ya buat film Silakan, ini? silakan. Adalah kalau nanti film ini sukses ya Mas Agung, Amin. saya berharap semakin banyak produser-produser film Indonesia yang mau membuat film-film keluarga kayak gini. Amin, amin. Yang lebih membahas tentang keseharian, yang relevansinya sangat dekat dengan calon penonton kita. Siap, thank you Mbak Oka. Boleh berikan tepuk tangan untuk produser, sutradara, dan juga seluruh pemain dari film Bila Esok Ibu Tiada. Silakan teman-teman. Oh, satu ya. Oke, boleh satu, boleh. Mohon maaf ya tadi Dindos. Satu deh terakhir. Salah satu fungsi kritik film itu adalah memuji. Siap. Jadi saya ingin mengapresiasi Mas Rudi. Saya termasuk jurnalis panjang saya menulis tentang film tidak pernah absen dari media. Dan saya selalu mengkritisi, dan saya juga tadi menulis kok WA-nya langsung ke Mas Rudi, tapi itu kan urusan saya dengan Mas Rudi ya kan. Film ini baik, film ini saya suka sekali, sangat related dengan hal yang saya alami. Saya bilang tadi dengan Dinda Christine, saya justru melepas sakratul maut ibu saya itu lewat handphone, Mas. Okay. Saya orang ujung pandang Makassar ya. Jadi sangat sulit untuk tiba-tiba datang ke Makassar pada saat saya ada di Jakarta. Saya menyukai adegan di mana Mas Rudi menonjolkan kemesraan orang tua kita. Saya kenal Om Mehmet, saya banyak berkuliah dengan beliau, saya belajar dengan beliau. Saya tidak tahu apakah itu ada dalam skenario. Begitu mesranya seorang Slamet mencium pipi dan kemudian telinga di belakang istrinya. Dan itu membuat saya merasakan adegan itu, Mas Amin. Bahwa ayah saya mempertontonkan kemesraan dengan istrinya itu lewat orang tua saya. Sehingga kemesraan itu ada. Terima kasih Mas Rudi. Karena film ini akan menjadi jariah untuk Leo Pictures. Siapapun yang nangis itu akan mendoakan film ini akan box office 1 Amin. juta penonton. Amin. Itu aja sih Mas. Silakan. Jadi bukan mencium, bukan. Aku minta baru di gua enggak mau aja. Apa tuh hebatnya Ivan saya. Terakhir Mas Ben. Silakan. Kemudian menikmati Sembilan Naga mengejar matahari dengan apa ada apa dengan cinta. Di sini Adina Wirasti menunjukkan kelasnya sebagai pemain yang grow up. Saya pikir terlalu banyak teori, tapi ternyata praktiknya keren loh. Dan saya menjamin kalau ini didaftarkan Mas di FFV 2025, saya pikir dia menjadi kandidat saya maju. Wow. Saya memuji all cast
Fedi Nuril ya kan, itu persoalan tangis menangis saya pikir lu juara. Tapi dia lebih muda di sini ya, kelihatan kayak opa-opa gitu ya. Dan saya menyarankan lu baru. Bini lu satu di sini kan? Bini lu satu di sini. Terima kasih banyak. Walaupun mungkin peran lu kecil tapi ini luar biasa bos. Justru saya melihat lu laki-laki misteri ya. Untuk Adinia Wirasti, lu pilih dia atau pilihnya Amanda Manopo gitu ya? Karena ini related dengan kehidupan lu sehari-hari. Terima kasih. Thank you Baru, tidak ada pertanyaan, hanya sebuah pujian untuk film Bila Esok Putih ada yang diharapkan akan box office. Kita ambil bareng-bareng 1, 2, 3. Silakan diabadikan momen yang sangat luar biasa ini karena setelah ini para produser, sutradara, Cast-nya harus keren banget gitu. Lalu saya ke Manda, diskusinya juga lumayan panjang sama Manda gitu karena dia nggak langsung oke. Dia baca dulu skripnya, banyak pertanyaan, ketemu Mas Rudi baru oke, gitu ya prosesnya Man. Lalu ketemu sama Yasmin Nepper juga sama, saya kasih skripnya untuk dia baca dan setelah oke ketemu sama Mas Rudi, gitu. Ketemu Mas Rudi baru oke, baru ketemulah. Dan yang lain-lainnya ini juga sama, semuanya melalui diskusi yang sangat panjang. Saya, Mas Rudi sama tim casting kami yaitu Butet Erlina, kami diskusi kira-kira kami memang pengen menyajikan yang lain daripada yang lain. Kami pengen membuat film yang sangat luar biasa. Yang dikedepankan adalah film ini adalah rasa. Rasanya harus sampai ke penonton. Gitu ya Mas Rudi ya. Ya, saya rasa cukup. Thank you Mas Agung, boleh tepuk tangan untuk Mas Agung. Selanjutnya saya mungkin ngobrol sama sutradaranya Mas Rudi. Mas Rudi, film selalu menjadi refleksi buat para penonton. Mas Rudi selalu berhasil membuat sebuah film-film yang refleksinya itu emosional begitu dalam. Nah, di film kali ini, menurut Mas Rudi, refleksi apa yang ingin Mas Rudi sampaikan kepada para penonton? Kalau tadi Mas Agung bilang dalam, emosional. Kalau saya itu anak mama kebetulan. Jadi ibu buat saya adalah segalanya. Saya lebih dekat ke ibu daripada ke bapak. Sebenarnya pas menerima ini dan judulnya begitu saya gak ngerti karena ibu saya 90 tahun minggu lalu. Jadi saya mikir waduh kok kayak doain dia bikin filmnya ya. Ngerti banget karena saya nggak pernah kebayang kalau nggak ada dia gimana. Dan saya berharap sih sebenarnya penonton akan merasakan hal yang berbeda karena mereka punya rasa yang berbeda terhadap ibu, terhadap keluarga mereka. Tapi kalau saya pribadi, kenapa saya mau melalui film ini saya share? Kadang-kadang saya yang tinggalnya sebelahan sama ibu aja mau ke ibu nanti dulu. Ketimpangan tinggal jalan doang ya. 2 langkah ada lu soalnya. Itu kayak antar dulu deh. Antar dulu malah tinggal lewat aja, tinggal say hi sedikit udah gitu. Kadang-kadang sampai di telepon dulu kan udah nggak pernah kesini barusan ke situ gitu. Yang kadang-kadang ketika membuat ini, buat saya film itu spiritual journey ya, perjalanan spiritual yang membuat kita kadang-kadang menyembuhkan diri kita juga. Gitu loh. Jadi dalam membuat, jadi kalau semata-mata itu cuma teknikal, menurut aku ya rugi aja loh. Kita udah spend money, time, dan segala macam ya. Buat saya tuh perjalanan spiritual yang membuat saya berpikir, kadang-kadang tanpa disengaja membuat kita kayak kena sendiri gitu loh. Kok gue juga belum sampai ke situ ya? Kok gue di telepon juga gue scroll dulu ya, nanti dulu ya. Padahal kita nggak tahu kan kapan mereka akan tidak ada gitu loh. Dan menurut gue, kita pernah membayangkan bahwa itu akan menjadi sebuah penyesalan, tapi tetap kita lakukan juga anyway. Ketika di hari realnya gitu, terus kita berdua, padahal kita tahu bahwa itu akan merupakan penyesalan yang luar biasa. Dan penonton aku harap sih bisa selalu relate pasti ya ibu, gitu. Kecuali yang udah benci banget sama ibunya, tapi menurut aku. Dan masing-masing pasti punya sesuatu yang mereka mau lakukan atau benarkan atau yang mereka mau perbaiki sebelum terlambat itu pasti ada. Dan aku berharap kita bisa bersama-sama yuk. Ini orang yang melahirkan kita loh, apapun kelebihan dan kekurangannya, gitu. Just being a son and a daughter aja, yuk. Oke. Thank you Mas Rudi, thank you banget. Tepuk tangan Mas Rudi. Mungkin sebelum ke Asti, Manda, Baim, Fedi, Hana, dan lain-lain, mungkin aku ke Ibu Christine dulu ya. Bu, kita tahu Ibu film sudah banyak sekali, Piala Citra sudah banyak. Tapi setiap menonton trailer film terbaru Ibu, tetap kita semuanya melihat, wow, ini guys, this actress, all in semuanya. Aku lihat trailernya, aku belum menonton, nanti nontonnya bareng sama Ibu. Yang mau aku tanya Bu, yang paling bikin Ibu bersemangat di proyek Bila Esok Ibu telah tiada ini apa Bu? Rudi Sudjarwo. Kenapa tuh Bu?
pertama kali saya melihat Ada Apanya Cinta, saya nangis. Itu bukan karena ceritanya sedih, ada yang kita kasih bilang suka remaja ya, ada sedikit lah, ya juga main ya. Tapi mengingatkan saya kepada almarhum Teguh Karya, gitu ya. Saya nggak tahu kenapa, tapi pokoknya saya lihat itu film, directingnya di Jarum mengingatkan saya pada Teguh Karya. Dan saya lalu kemudian kita pernah bekerja sama juga dengan itu, In the Name of. Itu waktu film Indonesia masih terpuruk ya, tapi seorang Budi Sujarwo nekat dia bikin film dengan saya tahu dia nggak ada dana ya. Tapi kerjasama itulah yang membuat chemistry saya sebagai pemain dengan Mas Rudi sudah terjalin. Dan walaupun setelah itu juga saya ada lihat Mengejar Matahari gitu ya, yang filmnya luar biasa juga bagusnya, tapi kita jarang sekali secara fisik bertemu, bagi kita tidak putus. Sehingga waktu ditawarkan ini, oke, saya mau ketemu Mas Rudi dulu karena sebenarnya saya ingin tahu sampai sejauh mana betul-betul dia menginginkan saya. Kalau cuma setengah-setengah gitu kan ya, nggak usah. So Mas Rudi, alasan untuk Ibu bergabung di film ini? Tentunya yang kedua karena saya melihat menjadi seorang ibu itu selalu menarik buat saya. Seperti yang tadi dikatakan Mas Rudi, betul sekali bahwa film itu buat saya juga merupakan perjalanan spiritual, gitu ya. Dan spiritual journey yang banyak sekali, apalagi dalam 50 tahun ini, gitu ya. Kalau ya sebagai muslimah saya tahu yang wajib sholat 5 waktu, puasa, zakat, kurban, ya. Tapi sebetulnya hidup itu adalah ibadah, itu betul-betul saya rasakan betul juga dalam perjalanan selama 50 tahun di dunia film, ya. Sehingga saya sendiri tidak mempunyai anak biologis, ya, tapi alhamdulillah saya bersyukur sekali banyak anak-anak saya sekarang ini yang ada 1, 2, 3, 6, 8. Ya. Ini kalau suami katanya anak yang paling kecil, paling ya, bayangkan gitu ada berapa miliar ibu di dalam kehidupan alam semesta ini, gitu ya. Dan setiap kali selalu menjadi tantangan luar sana ibu yang seperti apa yang ya. Tapi yang jelas bahwa cinta ibu itu memang beyond your imagination, dan ibu itu selalu penuh dengan kekuatan sampai akhir hayat. Oke, nice Ibu Gracie. Tepuk tangan buat Ibu Gracie, terima kasih. Sebelum kita ke wartawan, satu pertanyaan lagi mungkin mewakili dari Asti. Asti, ini perjalanan kalau koreksi kalau salah, 22 tahun berkarir dari film Ada Apa Dengan Cinta. Kalau saya hitung 25, film ke-25 loh ini. Pengalaman lo bawa apa ke film Bila Ibu Esok Telah Tiada ini? Apa yang lo bawa ke film ini, Asti? Sebelumnya mau terima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di sini, ada punya walaupun Jakarta macet jam segini tapi masih disempetin. Thank you so much yang udah nonton film ini juga, terima kasih sekali. Pengalaman apa yang saya bawa untuk film ini? Apa yang lo bawa dari semua pengalaman lo sekian lama berkarir dengan seluruh film yang luar biasa itu di peran Ranika ini? Sebenarnya salah satu yang paling menarik dari proses di dalam produksi ini adalah kembali ke hubungan fundamental antara director dan pemainnya. Mas Rudi di sini sangat percaya pada pemainnya, memberi ruang, memberi energinya full untuk pemainnya menciptakan sesuatu buat Mas Rudi. Dan sedemikian rupa seperti yang udah nonton yang ditangkap oleh kameranya Mas Rudi, dan teknis syutingnya juga nggak mudah gitu karena kita banyak one shot, kadang-kadang hanya one take, yang kadang-kadang gue ya skip mas one take, nggak mau lagi satu lagi deh apa cus gitu kayak enggak gitu. Kalau dia udah bilang enggak. Jadi memang sebetulnya pengalaman pribadi apa yang saya bawa di sini adalah trust sama letting go. Karena maksudnya bisa dibilang kan sebenarnya jadi aktor itu nomor satu yang harus kita bisa punya itu adalah the ability of letting go, the ability to trust other people. Karena begitu filmnya sudah kita bikin,
kita udah syuting nih, udah masuk editing, itu udah bukan milik kita lagi. Gitu. Filmnya udah launching, udah bukan milik kami lagi, tapi milik penonton. Jadi apapun yang penonton akan serap atau nanti pelajari, itu udah milik penonton. Gitu kan. Jadi nomor satu, dia tidak trusting people and letting go di produksi ini sangat tinggi. Oke, thank you Asti. Itu dia buat tambah penasaran. Sebenarnya saya sudah menyiapkan pertanyaan buat setiap masing-masing, tapi hari ini adalah acaranya untuk media. Saya mempersilahkan teman-teman media selain yang mau menggunakan baju orange di depan saya karena sudah dapat notes-nya. Kalau dulu yang nanya bang, kasih kesempatan lain nanti abang terakhir ya. Opat dulu, satu orang yang mau bertanya? Satu orang? Atau kalau tidak, gue nanya lagi aja. Oh, mau nanya? Silakan. Halo, saya Jani dari Bilangan.com. Saya penasaran, saya kalau banget pas adegan yang di dalam ruangan antara Amanda sama Adi. Pokoknya satu kakak adiknya itu berantem. Buat saya itu udah bisa banget. Nah itu gimana sih cara melatih chemistry-nya gitu loh untuk keempat pemainnya? Karena itu buat saya kayak berat banget sih ya. Kayak beneran banget. Apalagi kayak semuanya teriak-teriak juga gitu. Tapi artikulasi juga keren lah gitu. Itu aja sih. Tadi siapa? Dari mana? Oh, oke. Manda? Iya. Gimana ya, kalau misalnya ditanya itu memang kita tuh memang punya karakter yang berbeda-beda ya. Terus gimana aku sama Mbak Asti kita sama-sama ingin menunjukkan yang terbaik bagi Ibu, tapi kita sama-sama punya ego. Di situ kalau misalkan nggak ada Ibu mungkin kita udah cakar-cakaran mungkin. Di situ pasti Ibu mencoba untuk selalu menenangkan, mencoba untuk kayak memberikan kasih di antara kita semua supaya kita tuh nggak membludak perasaan kita. Jadi sebenarnya film ini tuh ada di mana perasaan yang tertahan, karena ada Ibu di situ. Jadi lebih menghargai ada ibunya di sana. Gitu. Mungkin bisa ditambahin sama Mbak Asti atau Mas Dedi dan Mas Dedi mau nambahin mungkin? Kalau buat lo sendiri sih, lo kan menjadi salah satunya laki-laki di poster itu ya. Ceritain juga sedikit dong pengalamannya production bersama dengan perempuan-perempuan ini. Apakah film ini bisa menjadi tempat juga untuk speak up buat para perempuan-perempuan yang katanya didominasi atau film ini didominasi oleh laki-laki katanya? Iya betul. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media yang sudah datang. Tapi sebelum jawab pertanyaan lo, gue mau ngelanjutin jawaban Manda tadi. Silakan. Saya seneng banget Mbak bilang suka sama adegan itu. Karena waktu syuting stres banget, Mbak. Itu susah adegan itu. Karena semuanya ada di situ, adik kakak ini, ruangannya sempit, dan mungkin kalau teman-teman merhatiin detail, kamera works-nya kan agak kayak dokumenter gitu ya, satu shot gitu. Nah, itu juga menambah tantangan, dan semua emosinya tinggi kan di situ. Jadi waktu kita take, ada yang nggak happy, Mas Rudi pulangnya kan dari awal tuh. Take kedua, enggak, belum berasa. Ini gimana ya? Dan tadi kan Nasi cerita, Mas Rudi sangat membebaskan pemainnya untuk memainkan seperti apa dia mau. Itu plus minus. Plusnya itu ya kita bisa bebas berekspresi, punya ide sendiri gitu. Minusnya ya itu kurang berasa, kasih yang lain. Mikir dulu, kecuali kalau dikasih arahan detail jelas, itu juga enak tuh kayak gitu. Gue mau lo nanti nunduk kayak apa kayak gitu, itu juga enak. Nah gini kita ngerubung lagi berempat, mau kita kasih apa lagi nih? Apa? Ini adegannya panjang, emosi, dan ini adegan klimaks bisa dibilang. Jadi emang ini harus benar, bukan hanya benar secara teknis, karena teknisnya memang susah, tapi ya benar secara bagaimana penonton tersentuh dengan adegan itu. Jadi ya seneng banget dengar pendapat Mbak tadi karena memang itu hari yang cukup stres untuk melakukan adegan itu. Oke. Dan lo sendiri Mas Rudi Kalau saya tuh kebetulan sutradara yang nggak mau rugi tuh gini. Kalau kita dikasih pemain yang bagus, mereka harus ngasih dong ke saya. Masa gue yang nyuruh? Iya dong, ya kan? Nah, saya berikan itu halaman bermainnya.
blocking aja nggak saya blok loh. Terus lo mau ngapain, mau lompat tangga, mau apa terserah. Kamera tuh ngikutin. Karena menurut aku, ketika mereka saya batasi, mereka terbatas tuh pasti. Oh jadi gua nggak boleh gini ya, itu gini ya. Meskipun mereka udah terbiasa di blocking ya, tapi ketika gua kasih halaman bermain yang luas, itu gua happy banget karena pertama mereka akan membuktikan sendiri bahwa sejago apa sih masing-masing ini, kan gua nggak ada safety net, gua nggak ada alat penyelamat buat mereka kalau salah. Langsung push semua kan. Terus dan dari situ gue bisa get the best of mereka, sisi mereka yang terbaik dengan aksi reaksinya mereka sebagai manusia, keajaiban spontanitas mereka bereaksi itu nggak bisa kita dapat kalau kita terlalu steril. Reaksi mereka yang jadi gitu itu kadang-kadang kalau kita terlalu tulis itu nggak bisa tuh, itu manusiawi banget tuh kan, nggak bisa kelihatan karena emosinya kan kadang-kadang ketika aksi reaksi manusia itu terlalu diatur, manusiawinya hilang pasti. Nah mereka adalah manusia-manusia yang the best dalam bidangnya masing-masing di 4 generasi lagi. Kalau dijadikan satu ruangan gimana? Ya kan seru gitu loh. Iya kan? Itu kalau dari saya sih. Mungkin sekarang mau nanya juga sama Baim kali ya, Mas Baim. Lo di sini berperan sebagai Kevin dan lo juga perjalanan karir lo menambah berbagai macam profesi ke dalam CV lo, tapi at the end of the day lo kembali lagi untuk menjadi seorang aktor. Bahkan kali ini lo muncul, lo udah jadi sutradara, lo udah jadi produser, tapi lo muncul di sebuah film yang bahkan lo nya gak ada di poster. Dorongan lo buat biggest drive untuk gabung di produksi ini? Sutradaranya Rudi Sudjarwo sama semua pemainnya, cast-nya bagus banget. Apa yang lo dapatkan pada saat proses dan apa yang lo harapkan lo dapetin dari bergabung di proyek ini? Sebenarnya sih mau curi ilmunya ya. Oke. Jadi setiap director itu punya ilmu masing-masing. Karena gue ngefans banget sama Mengedap Matahari, Ada Panggilan Cinta. Pengen tahu bagaimana di direct, rasanya gimana, dan habis itu saya aplikasiin yang baik-baik ketika saya direct. Gitu aja. Jadi bukan cari duit, cari ilmu di sini. Iya. Oke. Mungkin yang paling muda di sini, maksudnya generasi yang paling latest adalah Hito sama Hana. Mungkin lo sendiri peran lo seperti apa, Hito dan juga Hana? Mungkin Hito dulu boleh diceritain. Ya. Jujur sebenarnya ini perdana kali aku masuk layar lebar. Ini? Wow, boleh berikan tepuk tangan dong buat Cesar Hito. Dan dikasih kesempatan waktu itu teleponan sama Mang Yono sama Mas Agung, disebutin ini karyanya Mas Rudi, ada Christine, ada Mas Ahmad di sini. Itu udah nggak pakai pikir panjang, itu jadi bahan tersendiri sih buat aku. Karena wow, sekalinya diajakin main film isinya legend semua di sini. Oke ya kan? Jadi udah nggak pakai pikir panjang. Apalagi emang aku juga ngefans sama karya-karya Mas Rudi, ngikutin semua mulai dari Anda pada Gak dibayar katanya itu di sini. Apa? Gak dibayar? Oh dibayar. Enggak, pokoknya itu pun kalau nggak dibayar udah gue bakal ambil juga. Tuh, karena masalah Mas Agung gitu. Tapi serius ini jadi apa ya, aku ngerasa terhormat bisa ada dulu di sini bersama para legend-legend ini, diajakin main bersama. Apalagi aku sempat sebelum aku cuti kemarin 2 tahun itu karena ada baby, aku dapat project tuh mainin sinetron, versi sinetronnya dari Badai Pasti Berlalu, Karman dulu juga, dan di situ karya besar dari Mas Slamet dan Christine di situ. Jadi wah, menarik ya, ya penasaran ya. Gak bisa ngomong apa-apa lagi lah, intinya benar-benar puji Tuhan, bersyukur bisa ada di sini, bisa dalam satu karya bersama para legend. Congratulations Hito. Hana boleh ceritakan pengalamannya bergabung di Bila Esok Ibu Tiada? Halo? Oke, jadi pertama kali banget aku ditawarin untuk gabung di project ini, seperti biasa aku akan nanya siapa sutradaranya. Lalu dijawablah sama Mas Agung, Rudi Sudjarwo. Oke Mas, nggak pakai pikir panjang. Han, baca dulu naskahnya, nggak boleh gitu. Oke. Aku baca naskahnya dan ternyata setelah aku baca naskahnya dari tengah sampai ending aku baca naskahnya, aku nangis nggak berhenti sampai habis. Jadi kayak aku ngerasa oke, ini this is my calling, aku harus berada di project ini, dan aku sadar betul bahwa di project ini aku akan belajar sangat banyak, dan betul terjadi, aku belajar banyak banget di project ini. So I'm very grateful to be here. Thank you semuanya for having me here. Congratulations Hana. Thank you Hana. Mungkin hanya sedikit ke penulis skenario dan juga penulis novel Bila Esok Ibu Tiada, Mbak Nui dan juga Mbak Oka. Mungkin dari Mbak Nui dulu.
sebenarnya dari cerita novelnya itu sendiri, ini ada inspirasi atau cerita mungkin dari kisah yang pernah dialami sendiri oleh Mbak Nui, atau mungkin apa sebenarnya sih yang mau Mbak Nui sampaikan di novel tersebut? Ya, terima kasih. Ini lebih banyak idenya itu dari cerita teman-teman. Jadi mereka itu pada saat ibunya sudah tidak ada, mereka nyesel ya. Kenapa kok aku kurang ngasih waktu ibu, kurang memberikan perhatian. Nah, dengan adanya buku ini berharap para pembaca itu bisa mengingat kembali ke ibunya. Jadi yuk selagi ibu masih ada, berikan yang terbaik kepada ibu, berikan waktu untuk ibu, berikan perhatian kepada ibu. Ya, idenya sih seperti dari itu aja. Oke, thank you Mbak Nui. Bapak juga terima kasih banyak. Mungkin terakhir Om Slamet ya. Om Slamet, mohon izin, ini katanya 30 tahun baru bertemu dalam satu proyek lagi sama Ibu Christine. Betul seperti itu? Om Slamet ini sudah memerankan berbagai macam tokoh Bapak. Nah, dan selalu berhasil. Ada mungkin sosok sebagai seorang aktor mengingat siapa yang menjadi sosok yang diingat pada saat memerankan sosok Bapak, terutama di film ini, Om Slamet? Sebetulnya saya tidak mencari, saya mencari barang-barang yang paling bagus, yang paling berat, yang paling tidak enak. Acting itu yang paling sulit ketika yang ada di luar. Ini jalur kita baca, tapi kita tidak perlu yang kita baca. Kita membaca, tapi apa reaksi dari kamu membaca? Itu memang betul yang betul-betul one-way. Oke. Marlon Brando bilang, Sambil kayak Don Corleone gitu. ya, acting yang terberat adalah acting yang tidak ada dalam naskah, di luar naskah. Kerjaan kami latihan dengan Rudi, kerjanya nyanyi apa di belakang. Jadi bayangin, kita udah apa, nggak penting. Nggak penting. Ngapal buat apa? Rudi nggak perlu hafalan. Rudi perlu apa yang lu rasa. Jadi buat saya, soal Bapak ini ya macam-macam Bapak, tapi memang yang paling menarik saudara Rudi Sudjarwo menggali pemainnya menjadi sahabat dia, menjadi sahabat kreatifnya. Itu penting. Dan yang menurut ada ini, ada pengalaman sama anak lo, gitu ya. Ada, mereka pulang rumah, udah itu depan rumah, mobilnya aku dengar, tapi kenapa nggak masuk? Saya lihat, udah 5 menit, 10 menit, 5 menit, apa? Lo nggak turun, gua lempar ban. Udah turun nggak baik, lo muncul kalau pacaran di rumahnya. Sudah dia bentar, di perasaan bapak, mungkin bapak semua sama. Waktu saya lihat istri saya diberi apa, saya nggak marah. Tapi begitu anak saya bersandar pun dapat lagi, cemburunya luar biasa. Marah, lepasin. Bilang, jangan kampungan mas, jangan kampungan mas, jangan kampungan. Tapi anak itu luar biasa. Aku baru pulang ke Bangkok. Kamu kan pelatih, buat selepek kepala. Tetap juga nggak marah gitu. Bukannya itu soal baru. Oh iya. Ya, sekarang ngomong Rudi, kamu udah diapain? Nanti kemarin. Siapa? Sudah sampai sini? Belum, Pak. Oh, saya gitu belum. Diambil baru nih. Rupanya dia itu teman kita dalam berkreasi. Itu penting. Relasi antara pemain dan sutradara itu cuma sutradara kita lakukan. Orang Rudi, Riri, apa itu luar biasa. Jadi
teman-teman kreatifnya adalah pemain, apalagi dapatnya sesuai udah lebih banyak sekali sudah pengalamannya ya kan, jadi tinggal ngambil aja. Jadi kayaknya mari kita tepuk tangan sekali lagi. Siap. Terima kasih Om Selamat. Jadi sebelum ke Mbak Oka terakhirnya untuk penulis, Mbak Nunu juga mungkin yang belum menjawab pertanyaan saya. Mungkin dari semuanya agak relate mungkin dengan Mbak Nunu juga punya anak-anak yang juga sudah cukup besar. Mbak Nunu juga dikenal sebagai orang yang sangat emosional. Sudah nonton filmnya Mbak Nunu? Sudah. Apa emosi yang pertama kali muncul setelah keluar pertama kali menonton film ini? Pertama terima kasih semua sama teman-teman yang sudah datang dan untuk mensupport kita. Ini film sangat relate banget, makanya tadi waktu Mas Rudi bicara tentang ibu saya yang udah 90 tahun, karena ibu aku juga udah 8 tahun ya, sekarang hanya tiduran aja. Jadi perjuangan ibu saya sama banget sama di film ini, dan perjuangan saya juga sebagai yang membesarkan anak sendiri juga kena di saya. Dan sekarang saya juga sebagai anak yang sibuk banget, kadang waktu buat ibu itu suka ya kurang gitu. Terus sama di sini juga ada kakak beradik yang selalu minta salah-salahin segala macam, dan saya anak bungsu. Udah persis banget filmnya sama saya, dan mungkin banyak banget di luar sana yang relate juga. Jadi saya kalau ditanya kayak gini pasti meneteskan air matanya nggak bisa habis, dan saya bersyukur banget bisa dipilih juga ikutan main di dalam sini. Bahagia banget bersama Mas Rudi dan para legend semua senior-senior saya dan semuanya yang top banget. Terima kasih banyak semua untuk supportnya. Terima kasih Mbak Nunu. Terakhir mungkin singkat boleh Mbak Oka menambahkan, ada kesulitan mungkin untuk mentransformasi dari novel menuju ke penulisan skenario, dan mungkin sebelumnya lebih banyak drama-drama berdarah tanda kutip di rumah tangga, kali ini drama yang sangat menyentuh. Boleh diceritakan proses mentransformasi ke penulisan skenario? Yang jelas ini banyak pengalaman sendiri sih Mas Ben, terus ya tentu berkaca dari pengalaman teman-teman juga. Kesulitannya mungkin pada saat itu adalah menentukan karakter, karena banyak sekali ya karakter kakak beradik itu kan banyak sekali ya, kita bisa pilih salah satu dan konfliknya pasti akan beda-beda, beda karakter, beda konflik. Jadi ya waktu itu tantangannya adalah pada saat saya, Mbak Mas Agung dan Mas Budi membentuk universe-nya gitu. Tapi yang saya harapkan, boleh saya satu harapan ya buat film Silakan, ini silakan. adalah kalau nanti film ini sukses ya Mas Agung, saya berharap semakin banyak produser-produser film Indonesia yang mau membuat film-film keluarga kayak gini. Amin, amin. Yang lebih membahas tentang keseharian, yang relevansinya sangat dekat dengan calon penonton kita. Siap, thank you Mbak Oka. Boleh berikan tepuk tangan untuk produser, sutradara, dan juga seluruh pemain dari film Bila Esok Ibu Tiada. Silakan teman-teman. Oh, satu ya. Oke, boleh satu, boleh. Mohon maaf ya tadi Dinus. Satu deh terakhir. Salah satu fungsi kritik film itu adalah memuji. Siap. Jadi saya ingin mengapresiasi Mas Rudi. Saya termasuk jurnalis panjang saya menulis tentang film tidak pernah absen dari media. Dan saya selalu mengkritisi, dan saya juga tadi menulis kok WA-nya langsung ke Mas Rudi, tapi itu kan urusan saya dengan Mas Rudi ya kan. Film ini baik, film ini saya suka sekali, sangat related dengan hal yang saya alami. Saya bilang tadi dengan Ibu Christine, saya justru melepas sakratul maut ibu saya itu lewat handphone, Mas. Saya orang ujung pandang Makassar ya. Jadi sangat sulit untuk tiba-tiba datang ke Makassar pada saat saya ada di Jakarta. Saya menyukai adegan di mana Mas Rudi menonjolkan kemesraan orang tua kita. Saya kenal Om Mehmet, saya banyak dikuliah dengan beliau, saya belajar dengan beliau. Saya tidak tahu apakah itu ada dalam skenario. Begitu mesranya seorang Slamet mencium pipi dan kemudian telinga di belakang istrinya. Dan itu membuat saya merasakan adegan itu, Mas Amin. Bahwa ayah saya mempertontonkan kemesraan dengan istrinya itu lewat orang tua saya. Sehingga kemesraan itu ada. Terima kasih Mas Rudi. Karena film ini akan menjadi jariah untuk Leo Pictures. Siapapun yang nangis itu akan mendoakan film ini akan box office 1 juta penonton. Amin. Itu aja sih Mas. Silakan Mas. Jadi bukan mencium, bukan. Aku minta baru di gua enggak mau.
Apa tuh hebat kehidupan saya. Terakhir Mas Ben. Silakan. Kemudian menikmati sembilan naga mengejar matahari dengan apa? Ada apa dengan cinta. Di sini Adina Wirasti menunjukkan kelasnya sebagai pemain yang grow up. Saya pikir terlalu banyak teori, tapi ternyata prakteknya keren loh. Dan saya menjamin kalau ini didaftarkan Mas di FFV 2025, saya pikir dia menjadi kandidat saya maju. Saya memuji Allcast, Fedi Nuril ya kan, itu persoalan tangis menangis saya pikir lu juara. Tapi dia lebih muda di sini ya, kelihatan kayak opa-opa gitu ya. Dan saya menyarankan lu baru. Bini lu satu di sini kan? Bini lu satu di sini. Terima kasih banyak. Walaupun mungkin peran lu kecil, tapi ini luar biasa bos. Justru saya melihat lu laki-laki misteri ya. Untuk Adinia Wirasti, lu pilih dia atau pilihnya Amanda Manopo gitu ya. Karena ini related dengan kehidupan lu sehari-hari. Terima kasih. Thank you Harul, tidak ada pertanyaan, hanya sebuah pujian untuk film Bila Esok Putih ada yang diharapkan akan box office. Kita ambil bareng-bareng 1, 2, 3. Silakan diabadikan momen yang sangat luar biasa ini, karena setelah ini para produser, sutradara